dan ia berseru-seru di padang gurun. Ia melayani, memberitakan firman Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Dan bagi setiap yang beribadah, menandakan ia mau memberi diri untuk dibaptis. Dan kita sudah mengetahui bahwa Yohanes di saat ia melaksanakan pelayanan pembaptisan ini, Yesus juga datang kepadanya untuk dibaptis. Tetapi Yohanes mengatakan, Yesus, saya tidak layak membuka tali kasut sepatu, saya tidak layak. Jangan datang kepadaku untuk dibaptis. Tetapi Yesus mengatakan, lakukan saja sesuai dengan aturan. Dan Yohanes melakukan pelayanan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana kehidupan Yohanes ini selanjutnya? Ia terus melayani, ia terus membaptis orang-orang yang bertobat, orang-orang yang datang kepadanya. Bagaimana dia melakukan pembaptisan tersebut, pelayanan tersebut? Yang pertama, Yohanes di dalam ia melakukan pembaptisan pelayanan itu, ia memiliki kerendahan hati. Dan walaupun ada hal yang dipertentangkan di saat ia melakukan baptisan tersebut, dia tetap memiliki kerendahan hati. Kalau kita melihat ayat yang ke-22 ini, Yesus juga pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes membaptis juga di Aiman dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi setelah Yesus juga dibaptis, dia juga
Dan Yohanes menerima itu dengan penuh kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau Tuhan mempercayakan sesuatu di dalam kehidupan kita, apakah yang kita utamakan di dalam melaksanakannya? Kadang-kadang kalau manusia dipercayakan sesuatu, diberi kepercayaan, dipakai oleh Tuhan, atau diberkati oleh Tuhan, kebanyakan yang muncul bukan kerendahan hati, tetapi yang muncul adalah kesombongan, fahasiyawa. Kalau kita melihat Yohanes ini, dia hebat dan luar biasa, dipakai oleh Tuhan, tetapi ia tidak mengandalkan kelewatannya, dia tidak menunjukkan kekuatannya, kemampuannya, atau dia tidak sombong, tetapi dia memiliki kerendahan hati. Kalau di masa sekarang dunia dipercayakan untuk itu, maka niwabagod sa ay dano bagalinya. Artinya penuh dengan kesombongan. Dalam hatinya dia mengatakan, ya ayo ngadu saya, tenayaya kalian. Tetapi Yohanes kita tahu, dia memiliki kerendahan hati. Yang kedua, di dalam Yohanes menanggapi laporan dari murid-murid yang bersama dia, dia tidak mencuri nama. Dia mengakui siapa dia. Dia jujur. Di ayat yang ke-28 ini, ya, ia bersaksi karena murid-muridnya menyangka dia spesies itu. Tetapi ia berani menyampaikan bahwa ia berkata, aku bukan Mesias, tetapi Yesus itulah Mesias. Artinya murid-murid ini, ya, ingin, ya, menyampaikan sesuatu bahwa di dalam pikiran mereka ini, Yohanes inilah yang punya kekuatan kuasa, karena dia yang duluan melayani. Walaupun Yohanes tua senior dari
Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita juga boleh berkata jujur? Seandainya kita dipertanyakan sesuatu, atau kita berbalik-balik menjawabnya, atau kita menghindar padahal sudah kenyataan, sudah nyata bahwa itu memang tidak benar. Tetapi selalu manusia sering lagi menghindar dari kenyataan itu. Sering bohong, sering lari dari kenyataan yang sudah ada. Tetapi Yohanes di sini dia jujur berkata, aku bukan Mesias. Yang ketiga, bagaimana kehidupan Yohanes? Yohanes Pembaptis di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dia tidak pernah iri cemburu kepada Yesus. Kalau murid-muridnya iri cemburu karena banyak orang yang berbondong-bondong berbalik kepada Yesus, Yohanes tidak pernah iri cemburu di dalam pelayanan yang telah dilakukan oleh Yesus. Sehingga di ayat 29 itu yang katakan, yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi artinya dia memiliki kebesaran hati, kenyataan yang terjadi, bukan tersaing, malah dia bersukacita karena yang ia beritakan itu sudah ada, sudah nyata. Tentang Yesus itu sudah ada di hadapan semua orang, sudah dinikmati, sudah didengar kabar tentang Yesus, malah bertemu dengan Yesus, dan itu merupakan sukacita di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena yang dia beritakan selama ini sudah ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kalau orang lain berhasil, orang lain memiliki yang mereka inginkan, kehidupan mereka berkembang, pelayanan mereka berjalan, apakah kita merasa cemburu, merasa iri, merasa benci? Kalau manusia kadang-kadang ini yang terjadi. Kalau dia melihat orang lain hebat darinya, maka ia sakit hati. Apa kata dia? Berusaha untuk menarik, berusaha untuk melakukan hal-hal yang mungkin itu membuat dirinya senang. Tetapi Yohanes tidak demikian, malah ia bersukacita. Bapak Ibu yang ingatkan kita, kalau orang lain berhasil, kalau orang lain senang, kalau orang lain melakukan sesuatu yang terbaik, maka hindarilah diri untuk iri hati. Amin. Tetapi jadikan keberhasilan orang lain, pekerjaan orang lain,
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang terjadi dalam kehidupan murid-murid. Dalam mereka mengikut Tuhan, mereka cemburu dengan orang-orang yang bersama dengan Yesus. Tetapi Yohanes mengakui keberadaan itu, sehingga di ayat 30 dia mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya, ia mengakui keberadaan Yesus dan memang itu kenyataannya. Di dalam ia dipakai oleh Tuhan, dia harus memiliki kerendahan hati, dan Yesuslah yang ditinggikan di dalamnya. Untuk itu, apapun kepercayaan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita, jangan kitanya yang besar, jangan pribadi kita yang hebohnya, tetapi biarlah Yesus yang heboh. Amin. Karena katakan dari saya semuanya ini, kalau bukan saya tidak akan terjadi. Tetapi semua katakan itu semua gara-gara Yesus. Dia yang lebih besar, dia yang memiliki kehidupan, dia yang memiliki kekayaan, dia yang memiliki jabatan itu, kuasa itu. Kita hanya dipakai sebagai alat-alat. Artinya kita jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Ya, mungkin masing-masing kita memiliki sesuatu yang kita amalkan dalam diri kita. Mungkin dalam diri kita bukan orang yang lebih saya daripada dia, lebih hebat lagi pikiran-pikiran, lebih hebat ide-ide lagi dibanding dia. Jangan dari kekuatan kita, tetapi yang hebat itu adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalian tidak percaya bahwa dalam kebersamaan kita di gereja ini, tengah-tengah masyarakat, di dalam dunia ini, seperti yang terjadi tadi, ada kelompok Yohanes, ada kelompok Yesus, ada grup Yesus, ada grup Yohanes. Yang mengkotak-kotakan itu bukan Yohanes dan Yesusnya, tetapi pendukungnya, yang mengikutnya. Itu yang mirip Yesus dan Yohanes tidak. Perkumpulan boleh ada, grup boleh ada, siapa yang untuk ikuti. Tetapi di dalam perkumpulan itu, di dalam mengikut Yesus, jauhkan yang namanya kesombongan, iri hati, kecemburuan, tetapi milikilah kerendahan hati, bahkan pengorbanan untuk melayani sepenuhnya. Dan kita melakukan untuk kemuliaan Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hendaknya yang percaya bahwa kita masing-masing, khususnya jemaat IBMKP Bogor ini, mari kita bergandengan tangan meninggikan nama Yesus di dalamnya. Masing-masing kita sudah dipercayakan berkat-berkat pekerjaan, pelayanan, baik sesuai dengan isu, televisi, panitia, warga jemaat. Kita sudah diberi bagian masing-masing. Mari kita mengerjakan bagian kita dengan tulus. Amin. Hindari kecemburuan ini hati, kesombongan, mengandalkan
Dan apapun yang kita perbuat di dunia ini bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbuatlah, melayanilah, nyatakanlah segala sesuatu dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan, sehingga kita setia untuk terus mengikut Yesus, sehingga masing-masing kita menikmati kenyamanan, kedamaian, sukacita yang ditetapkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau hari ini adalah hari doa sedunia. Untuk itu komisi perempuan terus berdoa